Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung di IG Live Yayasan Gastroenterologi Indonesia pada siang hari ini. Baik, saya sebelumnya tak kenal maka kata sayang, saya izin memperkenalkan diri. Saya adalah sebagai host dari IG Live YGI pada siang hari ini. Saya adalah Dr. Firlinanda Muzelina, saya dokter spesialis penyakit dalam yang juga bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya merupakan staf di divisi gastroenterologi, pankreatobiliar, dan endoskopi saluran cerna. Alhamdulillah bahwa pada siang hari ini dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Usus Besar, YGI mengadakan Instagram Live yang akan mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini, yaitu satu mungkin sahabat-sahabat YGI sudah sangat kenal dengan beliau. Beliau adalah Profesor Arif Fahri Alsyam. Beliau merupakan, selain beliau spesialis penyakit dalam yang juga sangat concern dan ahli di bidang saluran pencernaan, beliau pun merupakan pendiri dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Kemudian beliau pun adalah dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua, memang Instagram Live kali ini cukup spesial karena biasanya hanya ada satu narasumber yaitu pakar kesehatan, namun narasumber kita yang satu lagi adalah survivor. Jadi seseorang yang sudah terkena kanker usus besar namun beliau sudah sembuh. Nanti kita dengar sharing dari beliau mengenai kanker usus besar. Ya, tapi mungkin ada baiknya dari sekarang kita undang kedua narasumber kita ya. Baik. Halo, selamat siang dok. Halo, selamat siang Pak Hussein. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih menunggu Prof. Ari. Nah, alhamdulillah. Prof, assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Sehat-sehat Prof. Alhamdulillah. Sehat ya Prof, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah nih sahabat-sahabat YGI ini merupakan satu cukup langka nih Prof. Ari bisa hadir, kemudian ada Pak Hussein yang nanti bisa sharing dan juga nanti sama-sama bisa berbagi pengalaman dan juga nanti ada Prof. Ari yang bisa membagi ilmunya di siang hari ini. Baik, Prof. Ari dan Pak Hussein, saya izin sebelum kita melanjutkan ke materi kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat YGI yang sudah menyaksikan, siapa tahu ada yang belum kenal apa itu YGI, yaitu YGI adalah suatu yayasan yang berkepanjangan Yayasan Gastroenterologi Indonesia yang dibentuk oleh para dokter-dokter ahli spesialis penyakit dalam di bidang pencernaan, termasuk Prof. Ari yang merupakan salah satu pendirinya. Kemudian YGI ini memiliki banyak media sosial, jadi kalau memang ingin mencari info mengenai berbagai macam artikel kesehatan saluran pencernaan, teman-teman atau sahabat-sahabat YGI bisa mengunjungi website YGI yaitu www.ygi.org.id. Kemudian hari ini juga kita berkolaborasi dengan Pak Hussein. Ini merupakan salah satu anggota dari CISP ya, Pak Hussein ya? Ya, betul. Ya, CISP, betul. Jadi nanti pun bila memang ada sahabat-sahabat YGI yang ingin mencari informasi mengenai kanker, nah, CISP ini kepanjangannya adalah Cancer Information and Support Center. Jadi aneka macam cancer ya. Pak ya, iya baik. Jadi mungkin sahabat YGI bisa mengunjungi Instagram CISC bila memang ingin lebih mengetahui informasi mengenai kanker. Ya, baik. Kemudian saya jelaskan juga kepada sahabat-sahabat YGI bahwa dalam rangka Bulan Kepedulian Kanker Usus Besar, YGI mengadakan lomba reels nih Pak Ari dan Pak Hussein. Jadi udah banyak nih Prof yang mengirimkan reelsnya Prof. Bagus-bagus Prof. Jadi nanti akan dipilih dengan total hadiahnya 1,6 juta. Jadi yang belum membuat reels mengenai kanker usus besar kami persilakan karena ini terbuka untuk umum, dokter boleh, non dokter boleh, siapapun boleh membuat reels ini karena akan ada hadiah yang menarik. Kemudian jangan lupa sahabat YGI untuk membuat Twibbon. Ya, jadi dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Usus Besar, YGI sudah menyiapkan link Twibbon untuk sahabat-sahabat YGI membuat
Tuibon menunjukkan kepedulian terhadap kanker usus besar. Kemudian sebelum juga memulai, ini kayaknya belum saya sampaikan info, udah banyak banget nih Prof yang nanya, udah 18 Q&A, Pak Hussein. Jadi kayaknya kita nggak boleh lama-lama, harus mulai aja ya. Akan ada pilih 5 pertanyaan yang paling menarik dan mendapatkan pulsa sebesar 50.000. Nanti akan dipilih oleh Pak Hussein dan Prof Arif. Ya, baik. Prof, langsung saja ya Prof, mengenai kanker usus besar Prof. Kemarin kita sudah menggaungkan bahwa kanker usus besar ini sudah semakin tinggi menyebabkan angka kematian dari kanker. Nah, sebenarnya bagaimana sih Prof kanker usus besar ini? Bagaimana seorang bisa kena kanker usus besar? Gejala apa saja Prof yang perlu diperhatikan Prof dan kita duga kalau pasien seseorang kena kanker usus besar Prof? Silakan Prof. Ya, terima kasih Dr. Firly ya. Jadi terima kasih juga teman-teman sahabat YGI, dan saya juga undang teman-teman media sebenarnya hadir di sini karena ini memang perlu kita mengedukasi ya. Nanti akan ditambahkan lagi informasinya ya dari Pak ini. Jadi pertama, kebetulan kami di FKUI dan Rumah Sakit Cipto ini cukup gencar ya kan melakukan riset ya di bidang colorectal cancer ini. Jadi salah satu yang memang cukup baru ya beberapa bulan yang lalu dipublish di suatu jurnal internasional, yaitu hasil evaluasi selama 11 tahun pasien-pasien colorectal cancer yang dirawat di rumah sakit, yang dilakukan tindakan endoskopi ya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, saya rasa data penting sekali di sini. Dan sebenarnya juga sejak zaman Profesor Aru waktu itu ambil doktor ya, beliau adalah seorang hematologis onkologis medik, itu juga sudah melihat tren bahwa kasus-kasus kanker usus besar di Indonesia ini cenderung dialami pertama kali itu pada usia yang lebih muda di Indonesia ini. Nah, tadi yang saya sebutkan evaluasi 11 tahun di RSCM, di FKUI RSCM ini ternyata memang kira-kira 40% itu mereka itu adalah early stage ya. Jadi umurnya itu 18 sampai dengan 50 tahun. Nah, ini kan sesuatu temuan yang luar biasa, artinya usianya, jadi kita bilang early onset kanker colorectal ini pada usia-usia lebih muda. Itu yang penting mesti diketahui oleh masyarakat. Nah, kemudian kita bicara soal faktor risiko. Nah, ini memang faktor risikonya macam-macam ya. Jadi pertama memang pada usia yang lebih muda ini terjadi pada laki-laki ya. Ini memang faktor hormon macam. Kemudian obesitas, kegemukan juga ya menjadi faktor hal yang bisa menyebabkan risiko orang kena kanker. Dan juga riwayat mengkonsumsi daging yang berlebih-lebihan, jadi tinggi lemak tanpa diikuti oleh konsumsi sayur, dan kurang bergerak. Nah, faktor genetik juga memang ada faktor keturunan ya. Ini hal-hal yang memang terjadi ya pada faktor risiko yang kita bilang tadi, faktor risiko. Nah, kemudian bagaimana pada kasus-kasus yang tadi itu yang saya bilang evaluasi dari RSCM, masalah gejala. Jadi memang gejalanya itu macam-macam ya. Bisa pasien datang dengan buang air besar berdarah, bisa datang dengan berat badan turun, ya kan? Bisa datang dengan nyeri perut. Nah, ternyata dari hasil evaluasi antara early onset dengan late onset, jadi ketika dia mengalami kanker ini pada usia yang tadi lebih tua, lebih muda, itu ternyata nyeri perut lebih dominan pada kelompok yang lebih muda tersebut. Dan umumnya, ini kan kita tahu sebesar ini kan mulai dari perut bawah ya, dari mulai anus, rektum, dia poros usus, kemudian dia kalau kita naik ke atasnya itu di perut kiri, ya, kemudian perut tengah, perut kanan. Nah, pada kasus-kasus yang ditemukan di RSCM ini memang lebih banyak didominasi pada lokasi tumornya itu ada di sebelah kiri. Gitu. Nah, terutama juga di perut, di poros usus tadi itu. Jadi kalau rektum itu kira-kira sekitar jaraknya ya, kalau kita bicara soal rektum, ini kan anus perbatasan, dia anorektal, jadi kira-kira sampai 3 cm sampai dengan sekitar 10 cm sampai 15 cm itu dari dubur kita, itu tumor itu ada di situ.
Nah, kemudian tadi saya tambahkan lagi faktor risiko ini juga merokok. Ini juga satu hal yang menyebabkan. Kita tahu ya mohon maaf aja nih ya bahwa memang Indonesia termasuk negara yang gagal dalam tanda petik kalau belum berhasil mengendalikan orang untuk merokok gitu ya. Angka kita terus meningkat ya, diperkirakan 30% sampai 35% orang Indonesia ini merokok. Ini hal yang salah satu harus diantisipasi karena rokok merupakan salah satu faktor risiko orang terkena kanker usus besar. Demikian Dr. Firly dari saya. Terima kasih. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Apalagi sekarang banyak yang menganggap bahwa rokok elektronik nggak apa-apa gitu ya Prof ya. Jadi tetap aja sebenarnya ya Prof. Iya betul Prof. Nah, saya ke Pak Husen dulu ya Prof ya. Nah, jadi saya mau tanya ke Pak Husen nih. Pak Husen, mohon maaf nih, mudah-mudahan Pak Husen berkenan sharing pengalaman Pak Husen sendiri. Pak Husen itu terdiagnosis kanker usus besar usia berapa berarti Pak? Apa yang seperti disampaikan Prof. Ari, usia muda atau sedang-sedang gitu, atau usia yang sudah agak lanjut? Kayaknya sih kalau lihat Pak Husen masih muda nih. Usia kenanya Pak Husen, terdiagnosis dan apa gejala yang waktu itu Pak Husen alami? Ya, baik, izin ya Prof, Bu Dokter sekalian. Sebelum saya menyampaikan, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang komunitas kita ya, CISC ya. CISC itu adalah komunitas Cancer Information Support Center. Tujuan kami adalah kami ingin mengedukasi orang-orang ya di seluruh Indonesia agar dia aware terhadap cancer yang makin lama makin tinggi. Itu harapan kami sih, jangan sampai teman-teman lain mengalami hal yang seperti kami gitu. Karena banyak sekali kalau yang masuk ke grup kita itu sudah betul-betul stadiumnya tinggi gitu ya. Karena kuncinya itu kurang aware-nya masyarakat terhadap cancer ini. Dan saya pun ingin mengapresiasi pada Yayasan Gastro yang sudah ikut membantu kami bisa mensosialisasikan ya. Ya, kembali dari pertanyaan Bu Dokter barusan, memang betul ya yang disampaikan oleh Prof. Ari ya. Saya pun dokter saya pun menyampaikan hal yang sama, bahwa sekarang trennya itu adalah anak-anak muda. Saya pun waktu pernah itu umur 44 tahun gitu ya. Yang biasanya kan kenanya itu umur 50 tahun ke atas ya. Ya, betul. Ya, awal saya kena sekitar tahun 2016 kalau saya nggak salah ya. Nah, cuman karena saya tidak tahu kondisi saya seperti apa, sebetulnya kalau saya ingat-ingat sekarang mulai ada perubahan di tubuh saya itu mungkin sudah setahun sebelumnya gitu. Saya mulai BAB tidak dalam sehari bisa sampai 10 kali gitu ya, terus kondisi BAB-nya pun nggak normal gitu. Cuman waktu itu karena saya tidak tahu, tidak memahami itu semua, saya rasa saya berpikir bahwa itu biasa gitu. Kebetulan pada saat itu saya mengkonsumsi herbal ya, karena lagi saya termasuk orang yang obesitas lah, bukan obesitas orang yang besar ya, sehingga untuk menjaga kolesterol dan sebagainya saya udah malas minum obat. Akhirnya saya coba untuk mengurangi berat badan, lain-lainnya pakai herbal. Saya kira itu pengaruh herbal tuh. Nah, mulai kerasa di 2016 itu di bulan Desember ya kalau saya nggak salah, itu saya ada kesulitan BAB. Mulai ada kesulitan BAB, makan pepaya biasanya sehari 2 hari pasti buang air. Nah, kondisi ini udah sampai 5 hari kok saya nggak bisa buang air. Akhirnya saya minum obat pencahar, bisa normal keluar, dan keluar ada darah gitu. Sebelumnya pun sudah ada darah, cuma saya berpikir ini darah kayaknya dari obat herbal saya deh. Ya ada jadi belum pasti itu darah atau karena zat warna yang kita makan gitu ya. Saya belum pasti. Pas udah itu saya ini kayaknya darah itu. Terus akhirnya saya konsultasi ke dokter perusahaan itu menyarankan coba ke dokter penyakit dalam. Akhirnya ke dokter penyakit dalam dilihat. Nah, problemnya adalah
mungkin dokter di awal dia akan mendiagnosa dari fisik ya, misalkan dari berat badannya turun atau enggak. Nah pada saat itu berat badan saya sama sekali nggak turun gitu. Jadi si dokter itu sama sekali tidak tidak mendiagnosa bahwa saya punya ke arah cancer. Saya udah bilang, dok saya cancer bukan, saya berdarah seperti ini, karena saya lihat dari Google ngecek, lihat wah ini dari tanda-tandanya kemungkinan bisa seperti itu, bisa cancer gitu. Tapi si dokter bilang enggak, bapak berat badan turun enggak Pak, gitu. Nah, ini Pak Husen ada, mohon maaf saya salah, Pak Husen ada berat badan turun tapi saat itu? Enggak. Oke, baik. Nah, mohon maaf Pak Husen, mungkin ini kan gejalanya tadi yang Pak Husen alami itu semua benar-benar seperti yang Prof Ari sampaikan ya, mulai dari bisa diare, bisa buang air besar, bisa berdarah gitu ya. Nah, Prof, nanti kita mohon maaf Pak Husen, nanti kita ke Pak Husen lagi. Nah, sekarang saya ke Prof. Nah, kalau sudah seperti Pak Husen ini, Prof, kalau yang dari Prof sarankan apa, Prof? Apakah bisa langsung maju ke kolonoskopi atau bagaimana, Prof? Supaya kita bisa mendiagnosis kanker, Prof, supaya kita tahu di stadium dini, Prof. Bagaimana, Prof? Iya, jadi terus terang saja kan memang tujuan kita bertemu ini adalah mengingatkan masyarakat. Terima kasih Pak Husen juga ikut membantu ya, mencerahkan kepada masyarakat ini, dan juga berharap masyarakat lain tidak mengalami apa yang Pak Husen sampaikan tadi. Jadi dengan data-data yang saya sampaikan tadi dari penelitian di FKUI-RSCM selama 11 tahun, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Husen, dan kemudian juga pengalaman kita ya Dr. Firly sebagai dokter gastro, ya kita melihat bahwa kita memang mesti lebih agresif ya. Tadi yang betul yang Pak Husen tadi seringkali yang seperti itu. Jadi pasien itu mungkin udah mulai agak entengan misalnya badannya, dianggap mungkin karena obat-obatnya berhasil untuk menurunkan, atau tadi buang air besar berdarah, paling ini cuma ambeien biasa. Nah itu tadi tuh. Jadi sekarang kita memang lebih agresif lagi ketika ada pasien diare lebih dari 2 minggu, kemudian apalagi ada riwayat buang air besar berdarah, maka kita tetap sarankan untuk melakukan kolonoskopi. Atau kalaupun kalau memang belum mau, pemeriksaan feses, utama khusus melihat adanya darah samar. Jadi dari pemeriksaan kotoran itu ada darah samar, kalau itu positif maka kita bisa curiga. Atau bisa saja kita periksa yang namanya CEA, petanda tumor. Tapi sekali lagi ketika CEA-nya tidak tinggi, bukan berarti kita bilang oh ini aman, enggak juga. Tapi kalau itu CEA-nya tinggi, maka dalam tanda petik kita bisa meminta ke pasien tersebut untuk dilakukan kolonoskopi. Karena sekali lagi ini kan Pak Husen alhamdulillah berarti udah 6 tahun ya Pak Husen ya, kena ya? Iya. Ya, 6 tahun ini mungkin Pak Husen waktu pas kena masih stadium yang nggak terlalu tinggi ya, sehingga bisa dioperasi, diobatin, dan bisa sehat sekarang. Ini kan seperti kayak orang tidak ada riwayat cancer sebelumnya nih kan Pak Husen ini kan. Jadi saya juga punya pasien itu Dr. Firly, ketika saya ingat sekali ketika saya baru-baru jadi dokter penyakit dalam endoskopi 2001-2002, kebetulan memang masih stadium awal, dioperasi dan pasien juga rajin, jaga makannya. Ada 2 minggu, 3 minggu yang lalu pasiennya kontrol untuk penyakit lain masih sehat. Jadi artinya kalau benar-benar diobatin, itu pasien itu masih artinya bisa sampai umur panjang. Ini pasien saya udah hampir 20 tahun, saya kan dokter gastro udah hampir 20 tahun, 21 tahun. Itu artinya saya pegang endoskopi ya, sebagai dokter endoskopi kan saya dari tahun 2000 kita ketemu pasien itu mungkin 2001, 2002 ya, hampir 20 tahun ini pasiennya masih gagah. Karena tadi disiplin ya, mungkin Pak Husen juga saya rasa sekarang benar-benar jaga kali makannya, nggak sembarangan apa segala macam gitu ya, dan tetap kontrol juga. Saya rasa sih itu sih kunci. Jadi tetap semangat mestinya kepada teman-teman yang kalau kebetulan mempunyai kasus. Tapi yang penting tadi memang mesti lebih agresif. Ya artinya nggak usah nunggu lama. Kalau kira-kira udah nggak enak, udah gini-gini, balik lagi ke dokter yang sama. Ya udah, mungkin minta untuk dilakukan kolonoskopi gitu. Demikian terpilih. Ya, jadi mungkin yang pesannya nih buat sahabat-sahabat TGI, awareness-nya Prof ya, awareness-nya yang harus terhadap diri sendiri ya. Nah kayak Pak Husen ini kan, Pak Husen kayaknya udah menyadari, kayaknya walaupun awalnya agak mendenial ya Pak Husen ya. Maksudnya mungkin berdarahnya cuma
ini kali gitu ya. Tapi akhirnya Pak Husen mencari dokter gitu karena sudah mulai nggak bisa buang air besarnya itu kali ya Pak Husen yang paling mengganggu. Nah, Pak Husen sendiri apakah ada mohon maaf kalau riwayat keturunan gitu Pak Husen, ada keluarga yang juga punya kanker usus besar? Ya, awalnya saya sama sekali nggak tahu ya, keluarga saya ada cancer atau enggak. Cuman saya pernah ada memang keluarga sakit sampai berdarah-darah, tapi tidak ketahuan itu cancer atau apa, karena memang mungkin tidak tidak berobat secara yang benar kali ya. Nah, tapi begitu saya kena banyak yang nengok dan lain sebagainya dari pihak bapak saya, tante saya dari bapak bilang ini ternyata banyak, walaupun bukan kanker usus ya, dengan kanker yang lain banyak. Dan di pihak dari mama pun ternyata om saya setelah saya kena juga sama gitu, dan beliau kurang beruntung gitu, akhirnya tidak bisa survive. Iya, gitu. Oke. Jadi ini juga kali ya Prof, pesan-pesan kalau memang ternyata ada riwayat keluarga gimana Prof? Apakah harus screening lebih awal gitu Prof, misalkan Prof? Ya, jadi betul tadi Pak Husen sampaikan ya, kadang-kadang memang kita nggak tahu nih, karena kan apalagi zaman dulu orang alat endoskopi juga nggak terlalu banyak gitu ya, terbatas rumah sakit. Tapi kalau sekarang kan di mana-mana pemeriksaan endoskopi bisa dilakukan ya. Bahkan juga di di Indonesia Timur, walaupun beberapa di pusat walaupun hanya di ibu kota provinsi itu udah ada pemeriksaan untuk kolonoskopi. Jadi betul tadi ya sampaikan, apabila memang ada riwayat keluarga ya, apalagi kalau saudara kandung atau orang tua ya, atau tadi jalur paman misalnya, jalur ibu misalnya, saya rasa kalau memang untuk screening, kalau nggak ada keluhan di atas 50 tahun saja. Tapi kalau ada keluhan seperti yang disampaikan oleh Pak Husen, saya rasa kita mesti lebih agresif. Karena penyakit ini ya lebih cepat kita ketahui, maka prognosisnya juga lebih baik. Yang kita bilang survival rate 5 tahunnya. Jadi kita bilang masa hidup 5 tahunnya. Nah, itu kalau ketemunya di stadium 1, itu maka kita bisa bilang hidup 5 tahunnya itu bisa lebih dari 90%. Tapi sebaliknya ketika kita temukan pada stadium 4, artinya ini sudah ditemukan ada penyebaran di liver misalnya, di paru-paru misalnya, maka survival rate-nya bahwa jangka waktu hidup 5 tahunnya itu hanya tinggal 12-13% gitu loh. Jadi ini yang memang harus kita perhatikan. Jadi seperti Pak Husen ini, alhamdulillah berarti Pak Husen termasuk yang survival rate-nya itu 5%, di atas 5 tahunnya itu udah masuk yang berhasil lah istilahnya. Tapi tetap mesti dijaga juga gitu ya, karena bisa aja relapse. Tapi boleh dibilang alhamdulillah lah dari 5 tahun ini tetap sehat, dan insya Allah kedepannya juga tetap sehat gitu. Amin. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan nih Prof, sudah di setengah jam pertama, sedikit ke Pak Husen. Pak Husen, berarti waktu itu Pak Husen apakah dioperasi atau di kemoterapi atau bagaimana Pak Husen? Ya, setelah saya dari situ ya, akhirnya saya ketemunya ketahuannya mulai di endoskopi ya. Betul yang Prof bilang, memang deteksi yang paling bagus tuh sebenarnya endoskopi gitu. Karena saya cek darah samar negatif. Ya, CEA saya itu sampai saya operasi pun, sebelum operasi pun CEA saya tuh hanya 2,5. Jadi yang namanya CEA, yang namanya darah samar itu sebetulnya tidak mendeteksi pasti gitu loh. Harus yang menurut saya yang paling bagus itu di kolonoskopi. Dari situ baru bisa ketahuan jelas ada tumor enggak. Nah, setelah ketahuan di kolonoskopi, akhirnya dokter bilang ini wajib untuk dioperasi dengan segala resikonya, ya saya operasi ya. Setelah dioperasi
akhirnya operasi selesai, terus dilanjutkan dengan kemo, dan akhirnya kemo selesai ya alhamdulillah kansernya tidur gitu ya. Jadi sudah tidak tumbuh lagi sampai sekarang. Ya. Oh ya, baik, terima kasih Pak Hussein. Nah, Pak Hussein, berarti pesan yang bagus juga nih. Kadang-kadang kan orang banyak yang takut kolonoskopi atau endoskopi ya, Prof. Nah, ini dari langsung saja ya, Prof ya, ke pertanyaan. Iya, iya, Maaf ya, Prof, tadi terputus sinyalnya sempat hilang. Ya. Ya. Jadi ini dari Pipit Fitriani, apakah ada makanan yang menyebabkan kanker usus besar, Prof? Kalau boleh tahu makanan apa saja, Prof? Ya, jadi memang secara khusus itu prinsipnya orang untuk mendapat kanker kolorektal, kanker usus besar ini adalah dengan multifaktor gitu ya. Penyebab dari orang beresiko kanker usus besar itu multifaktor. Tadi ada faktor genetik ya, kemudian juga ada faktor dari konsumsi makanan daging-daging yang berlebihan tanpa diimbangi oleh sayur-sayuran, kemudian kurang bergerak, obesitas, kemudian rokok ya. Jadi emang multifaktor. Dan tadi genetik itu misalnya ada dengan riwayat familial. Jadi ada familial poliposis, sebelumnya dari riwayat polip-polip banyak, misalnya seperti itu. Jadi itu kira-kira faktor-faktor kenapa seseorang bisa mengalami atau menderita kanker usus besar. Sekian terpilih. Iya. Iya, baik, Prof. Nah, ini kemudian Prof, tadi sebenarnya ada pertanyaan bagus, mudah-mudahan masih ada, tadi saya baca. Bagaimana sebenarnya apakah kanker usus besar itu bisa ditangani di BPJS, Prof? Dan apakah kalau misalkan sudah ditangani itu bisa muncul kembali ya, Prof? Tadi saya ada pertanyaan seperti itu, cuman kayaknya hilang sebelum tadi koneksi terputus. Ya, jadi betul ya bahwa bisa ya ditanggung oleh BPJS. Jadi memang tentu mesti berjenjang. Pertama, misalnya pasien tadi dengan buang air besar berdarah. Bisa saja kalau memang udah ketemunya nih, misalnya oke di endoskopi dari luar ya, yang pakai pribadi misalnya, ternyata ini positif saya, itu bisa nanti dari bawah itu bisa aja pengantar dari puskesmas langsung ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Nah, kalau udah dioperasi, maka biasanya juga dilanjutkan dengan kemo. Kemo pun juga bisa nanti dihubungkan dengan rumah sakit jejaring yang memberikan kemo tersebut, BPJS. Jadi bisa ya, artinya bisa menggunakan BPJS gitu ya. Cuman tapi tentu mesti tahu. Nah, bagaimana kambuh atau yang namanya kanker itu memang sesuatu yang penyakit yang kita bilang remisi ya, berarti dia bisa sembuh, tapi dia bisa relapse, bisa kambuh. Jadi kalau memang tidak dijaga makannya misalnya, bisa aja dia timbul lagi gitu loh. Karena sejatinya memang kanker itu seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih kalau kita jaga makannya ya kan, kemudian aktivitasnya cukup, olahraga ya, dan mungkin tadi juga tidak merokok lagi. Misalnya kalau dia sebelumnya merokok, ya mudah-mudahan, dan kontrol teratur. Ya kadang-kadang begini kan, kalau untuk kanker itu kan sebenarnya tidak sekonyong-konyong langsung tumor besar. Jadi kayak pasien saya itu pasti teropong ada polip, udah kita angkat polipnya gitu. Jadi jangan sampai polip ini jadi kanker lagi. Jadi itu yang pentingnya kita lakukan peneropongan, walaupun tidak perlu misalnya juga di awal, biasanya lebih cepat naik setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Kalau aman bahkan kalau udah bebas itu bisa cuma 5 tahun sekali kecuali ada keluhan gitu. Jadi itu semua memang tergantung keadaan. Yang penting kontrol teratur ya gitu. Jadi kalau kita kontrol teratur, sehingga kalau memang tadi ada lagi polip, segera diangkat polipnya, jadi tidak kambuh seperti sebelum pada saat dia mengetahui adanya kanker pertama kali gitu. Iya, baik. Nah, kalau Pak Hussein sendiri waktu itu menggunakan BPJS, Pak, kalau kami boleh tahu, di cover semua atau asuransi? Di awal saya enggak ya, karena saya bekerja, kantor saya kebetulan berkomitmen untuk nanggung semua gitu. Tapi memang di saat saya ke dokter hematologi, dokternya tuh bilang, Pak punya BPJS, kalau punya pakai BPJS karena mahal.
Terus saya lihat obat-obatan mahal pun, saya bilang, dok ini kok mahal sekali. Ya mahal pak, tapi ini semua ditanggung BPJS pak. Kalau bapak nggak ini lebih baik pakai BPJS aja. Oh iya. Jadi ya, Iya. cuman sekarang saya untuk kontrol dan lain sebagainya saya pakai BPJS. Jadi jangan takut ya. Kadang-kadang saya juga punya teman ya, dia sampai akhirnya orang tuanya kena cancer, tapi karena dia takut obat yang dia pikirkan obat cancer itu mahal, akhirnya dia pakai terapi lain ya. Terus saya kasih tahu, enggak kok itu gratis kok, saya bilang. Begitu dia ke rumah sakit, ternyata gratis BPJS, akhirnya dia berobat gitu. Jadi jangan takut lah. Kalau secara untuk cancer BPJS menurut saya masih layak untuk diperjuangkan ya, walaupun memang kita harus ngantri dan lain sebagainya lah. Iya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Hussein. Prof, ini ada pertanyaan bagus, Prof. Bagaimanakah pendapat dokter tentang klaim obat herbal yang bisa menyembuhkan kanker usus besar tanpa medikasi ya? Jadi kan ada yang mengklaim kalau misalnya nggak usah kemoterapi gitu tanpa pengobatan obat-obatan medis gitu kan, aja obat-obatan herbal. Itu gimana Prof menurut pendapat? Ya, makasih. Jadi itu yang saya sebutkan di awal. Semakin dini kasus ini diobatin tadi ya, langsung dioperasi, kemudian mendapat kemoterapi, biasanya 6 seri, itu insya Allah bisa bertahan lama gitu. Nah kalau herbal, mau bilang gini deh, kalau dalam tanda petik apapun lah namanya ya, sampai saat ini ya tentu kalau secara medis kita mengenalnya operasi dan kemoterapi di dalam memanage itu. Ya bagaimana dengan klaim-klaim tadi? Ya itu tadi, kalau memang ternyata tidak terbukti atau tidak benar-benar hilang, kankernya yang terjadi adalah kankernya tambah parah. Gitu loh. Terus terang saja sampai sejauh ini, ya saya belum pernah tuh ada pasien yang memang berhasil dengan obat-obatan alternatif tersebut. Gitu. Paling ada sih, ya dok merasa lebih nyaman kan relatif. Tapi perjalanan tubuh bahkan ada, saya tuh karena dia yakin gitu ya, dia diteropong nih tumornya ada sekitar 10 sentian begitu. Dia bilang dia udah diobatin setahun, balik lagi ke saya. Saya bilang Pak ini sekarang udah turun lagi, tumornya makin besar. Nah, ternyata itu tadi, tapi saya lebih enak ya, nggak bisa dong lebih enak, itu kan relatif. Karena yang kita pastikan dengan kolonoskopi dan waktu saya teropong orang tumornya makin besar gitu. Itu yang tadi kadang-kadang klaimnya itu tuh cuman tadi itu rasa lebih enak, lebih nyaman. Ya, yang dari realnya itu ya kita lihat mengecil nggak tumornya, kankernya mengecil apa tidak gitu. Jadi sekali lagi menurut saya, apalagi tadi Pak Hussein bilang pengalaman pribadi beliau juga bisa pakai BPJS, ya kenapa tidak gitu dimanfaatkan. Karena BPJS ini kan memang hak masyarakat juga kalau dia memang anggota BPJS ya kan, member dari BPJS gitu. Demikian. Ya. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Jadi mungkin saya langsung Prof, karena tadi terjedanya cukup lama 2 kali. Jadi saya langsung aja Prof ya ke pertanyaannya Prof. Ini ada pertanyaan menarik. Apakah stres berpengaruh terhadap kejadian kanker kolon? Gitu Prof. Nih karena banyak yang stres kayak ini Prof di era COVID Prof. Terus terang saja, ya. Terus terang saja secara langsung itu tidak, ya kan, tidak. Tapi sekali lagi begini, ketika kita stres kan biasanya makan jadi nggak beres, tidur menjadi nggak cukup, ya tidur, kita tidak bisa berpikir normal, olahraga juga malas. Jadi ujung-ujungnya bisa aja tuh kalau dia memang ada bakat untuk terjadinya kanker, jadi karena stres berkelanjutan ini membawa dampak ke situ gitu loh. Ya ada sih memang beberapa studi bahwa orang-orang dengan tingkat stres yang cukup tinggi itu memang juga merangsang untuk sel-sel kanker yang tenang-tenang jadi meningkat. Tapi saya rasa itu sekali lagi bukan penyebab tunggal. Jadi multifaktor. Multifaktor. Prinsipnya kan begini, kalau kita happy ya, tidak ada faktor stres kan, makan kita enak, tidur kita enak, berinteraksi dengan orang dengan enak, olahraga kita juga nyaman saja. Tapi kalau kita stres, malas makan, mungkin juga senangnya coklat-coklat, keju-keju misalnya gitu ya. Misalnya nih contoh, atau jadi malas bergerak, akhirnya jadi kegemukan misalnya. Jadi kan itu akhirnya ujung-ujungnya kan jadi merangsang juga, kalau memang dia ada bakat kanker ya jadi timbul kanker, jadi timbul gitu. Tidak secara langsung, tapi ini bisa jadi bagian yang mencetuskan berbagai macam faktor, karena stres itu akan membuat kualitas hidup kita jadi menurun gitu.
Iya. Baik, Prof. Nah, ini ada pertanyaan dari Rizka Martavia. Ini sekalian, Prof, kayak nanyanya borongan nih, Prof. Bagaimana apakah kanker usus bisa terkena pada ibu hamil? Pertolongan pertama apa yang harus dilakukan? Dan kalau sudah terkena kanker usus, apakah boleh olahraga, Prof? Dan apakah tadi seperti Prof bilang kan kayaknya Prof sudah jawab, kalau misalnya sudah operasi, apakah kanker usus bisa timbul kembali? Itu tadi kayak udah dijawab ya, Prof. Tapi kalau terhadap ibu hamil dan apakah olahraga diperbolehkan, itu bagaimana, Prof? Ya, terus terang saja, ya sampai sejauh ini sih saya belum pernah ketemu pada ibu hamil ya, karena ibu hamil ini kan relatif kan usia muda ya, istilahnya dia paling kan setua-tuanya paling 40, ya 40 tapi juga jarang. Jadi dari segi umur, insya Allah jarang. Kemudian tadi yang saya sebutkan, ya ini kan riset kita ya, ternyata yang Iya, usia Prof. early onset itu 18 sampai 49 tahun itu mayoritas pada laki-laki. Jadi boleh dibilang sih sepengalaman saya sampai saat ini saya belum pernah ketemu pasien atau saya belum pernah melakukan kolonoskopi pada ibu hamil. Itu saja penting itu. Dan kemudian ya tentu Iya. saya juga tidak pernah apa namanya punya cerita bahwa tentu yang di lingkup bidang di tempat saya bekerja atau mungkin di teman-teman yang biasa bekerja ya sama bekerja itu tidak pernah cerita bahwa dia menemukan satu kasus ibu hamil dengan kanker di usus besar gitu ya, mudah-mudahan sih tidak lah ya kan begitu. Olahraga, Prof. Ya tadi kan saya sebutkan bahwa olahraga itu menjadi suatu hal yang penting ya, sekarang ini kan anjurannya memang olahraga, saya olahraga kok seminggu sekali nggak bisa. Yang penting adalah Kalau bergerak. yang udah kena kanker mungkin ya, Prof, yang ditanyakan, Prof. Maksudnya kalau dia sudah sedang menderita kanker gitu atau udah kena kanker, apakah olahraganya bisa seperti orang biasa gitu, Prof? Ya, jadi begini, prinsipnya adalah kalau kita memang tidak ada bekas lagi apa pasca operasi atau ada hal yang lain, diusahakan tuh bergerak. Bergerak itu diusahakan tadi kan sekitar kalau kita ambil 6.000 langkah, ya kan, atau jalan deh setengah sekitar 1 jam. Kalau jalan ini kan nggak bikin capek sebenarnya, tapi bergerak. Karena kalau bicara soal usus, bahwa 3 hal sebenarnya yang kita harus menjaga bahwa air besar kita lancar. Gerak, ya kan, kemudian banyak minum Ya. dan serat. Nah, ini juga mungkin perlu Ya. saya sampaikan juga kepada teman-teman YGI ya. Jadi teman-teman gastro ini perlu saya sampaikan bahwa konstipasi, susah BAB itu juga membuat menjadi salah satu pencetus nanti di kemudian hari bisa cancer. Kenapa? Karena kan Ya. kotoran itu kan sejatinya mesti keluar rutin tiap hari. Ini ada Ya. pasien yang seminggu sekali itu BAB, walaupun BAB-nya normal, tapi dia bilang seminggu sekali itu nggak boleh. Kenapa? Karena kotoran itu nempel di usus besar, akhirnya menimbulkan perlukaan, akhirnya timbul polip, kanker juga ujung-ujungnya. Kan ada studinya Iya. bahwa orang-orang yang dengan konstipasi akan beresiko kena kanker dibandingin orang yang BAB-nya lancar. Ini hal penting. Iya. Walaupun sekali lagi tidak menjadi salah satu faktor. Oh, ini nanti jadi kanker, tidak. Itu salah satu faktor saya bilang. Karena sekali lagi di berbagai macam pustakaan dan kemudian juga pengalaman kita, faktor pencetus atau resiko itu tidak tunggal. Jadi banyak faktornya. Gitu. Nah itu salah satunya Ya. tadi buang air besar tidak lancar, konstipasi, akhirnya juga menjadi risikonya lebih besar dibandingin orang yang tidak konstipasi. Ya. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ini masih banyak pertanyaan. Saya tanya lagi ya, Prof. Ini ada pertanyaan bagus dari Wijaya Hari, Prof. Apakah dari gejala dapat dibedakan antara kanker usus besar dengan IBD, Prof? Ya, jadi ini boleh dibilang kita tidak bisa membedakan. Karena IBD bisa gejalanya diare, bisa berak darah lendir, berat badan juga turun, ya pasiennya juga pucet, jadi lebih kurang sama gejalanya. Nah, oleh karena itulah maka ketika memang tadi ada indikasi untuk dilakukan kolonoskopi, kita sebaiknya kolonoskopi. Kolonoskopi itu pun juga sekaligus membedakan apa yang menyebabkan kita BAB berdarah. Syukur-syukur yang paling sederhana tentu ambeien saja. Nah, kalau ambeien itu IBD. Kalau nanti IBD ya colon cancer tadi. Nah, saya bisa sampaikan IBD ini kan tiga kelompoknya. Jadi yang Crohn kita ya, yang berbenjol-benjol itu atau yang ulceratif, yang ini dan campuran. Nah, yang Crohn ini juga salah satu faktor resiko bisa terjadinya kanker di kemudian hari gitu loh. Jadi
Jadi Iya, Prof. prinsipnya adalah kita secara klinis tidak bisa membedakan, maka kita harus pastikan dengan teropong. Bahkan juga pasien ini datang kadang-kadang begini, kita kan dokter bisa memeriksa ya dengan pemeriksaan rektal tuse atau mungkin ada bedside anoskopi, kita bisa lihat bahwa oh ternyata ada ambeien ketika pasiennya berdarah. Tapi itu pun juga belum menyingkirkan kanker. Kenapa? Karena kan bisa saja pasien itu memang ada ambeien, tapi juga ada kanker. Ya, saya berapa kali itu ketemu begitu. Memang ambeiennya besar, tapi kira-kira 20 cm dari anus ternyata ditemukan adanya tumor, Besar. kanker. Jadi itu tetap kalau memang ada faktor-faktor lain, sebaiknya kita lakukan kolonoskopi. Gitu. Baik, Prof. Jadi tidak hanya berdasarkan gejala ya, Prof. Begitu ada gejala, pokoknya sebagai kolonoskopi gitu ya, Prof. Ya. Baik, Prof, ini ada pertanyaan lagi. Apakah penggunaan Pak Hussein, mohon maaf ya, karena ini tadi saya terjeda, jadi mungkin kita kejar dulu pertanyaan ya, Pak Hussein. Apakah penggunaan probiotik dan prebiotik mempengaruhi rekurensi kanker kolon, Prof? Pertanyaan bagus nih, Prof. Oh, justru malah sebaliknya. Jadi beberapa studi-studi di luar menunjukkan bahwa probiotik itu membuat kesehatan pencernaan kita menjadi lebih baik gitu. Walaupun belum terbukti signifikan bahwa probiotik itu mencegah tidak, tapi ini memang salah satu upaya kita. Seperti yang tadi ada juga nggak pasien yang banyak makan sayur kena kanker, ada juga. Tapi kan ini upaya kita. Nah, konsumsi probiotik itu adalah salah satu upaya bagaimana kita menjaga kesehatan pencernaan dan juga bagaimana kita upaya untuk salah satu juga mencegah kanker. Karena umumnya dengan kita mengkonsumsi probiotik itu juga membuat buang air besar kita menjadi lancar. Itu kan salah satu upaya tadi. Tapi bukan benar-benar salah satu upaya yang benar-benar mencegah gitu, tidak. Tapi istilahnya bagian dari upaya kita bagaimana kita bisa terhindar. Ya silakan kalau ada yogurt silakan ya konsumsi itu kalau memang suka, karena itu memang baik untuk kesehatan pencernaan kita. Ya. Ya, baik, Prof. Jadi justru malah membantu ya, Prof, ya. Bukan jadi malah menyebabkan rekurensi ya, Prof. Ya. Ini sampai ada yang bilang, Pak Hussein minum kopi dulu, gitu. Apa ya, ini Pak Hussein kayaknya banyak pertanyaan yang memang harus ditujukan ke Prof Ari terlebih dahulu ya, Pak Hussein ya. Pak Hussein jadi sembari minum ya, Pak. Nah, Prof, ini ada pertanyaan bagus nih, Prof. Ini dari teman kita yang terkena autoimun, Prof. Nah, dia mengatakan bahwa sistem pencernaannya juga kurang baik, Prof. Apakah penyintas autoimun bisa terkena kanker, Prof? Apa ada hubungannya nih, Prof, antara autoimun dengan kanker, Prof? Ya, secara langsung sih tidak. Cuman yang saya sebutkan tadi misalnya gini, IBD itu adalah salah satu penyakit autoimun. Jadi kalau memang ini kita ada autoimun, baiknya memang dievaluasi apakah kita punya radang usus nggak tuh, apalagi tadi ada gangguan pencernaan. Prinsipnya begini, setiap ada masalah di pencernaan kita, memang kita mesti pastikan dulu apakah ini cuma usus sensitif aja yang kita bilang irritable bowel syndrome, atau sebenarnya ini suatu peradangan usus kronik yang kita bilang IBD tadi. Jadi sekali lagi, ya pada kesempatan ini ya kita mengingatkanlah masyarakat jangan terlalu abai atau simple untuk mengabaikan pesan-pesan. Sebenarnya itu kan ketika ada sesuatu yang nggak beres di dalam tubuh kita, tubuh tuh memberikan pesan kepada kita. Sakit perut itu kan sebenarnya sign, oh ini ada sesuatu yang nggak beres. Ketika orang demam itu kan tubuh mengingatkan kita, ini ada suhu dinaikkan, ini demam, nih ada sesuatu nih. Jadi tolong perhatikan lagi, apakah tubuh kita itu memberikan pesan-pesan bahwa ada yang nggak beres di dalam tubuh kita. Iya, ini kayaknya ke Pak sudah ada pertanyaan nih, Dr. Firlin. Iya, betul, Prof. Makanya saya angkat nih, Prof. Karena nanya langsung ke Pak Hussein nih, dari dari Mbak Marta. Apakah ada tips atau motivasi bagi seseorang yang baru saja divonis dokter mengalami kanker usus besar? Wah, ini pertanyaan bagus banget nih, Pak Hussein. Gimana, Pak Hussein, tipsnya mengatasi ini semua nih, Pak Hussein? Semangat gitu ya, tetap ya. Biasanya kalau kita terkena kanker kan kita pasti akan mengalami tahap deny dulu, kita selalu menolak, terus sampai frustasi tingkat yang terendah lagi.
untuk kita membangkitkannya memang tidak mudah gitu. Peran yang paling besar itu adalah peran dari keluarga, dari teman-teman sekeliling kita gitu ya. Kalau misalkan dukungan dari keluarga terus dari teman-teman kita memberikan dukungan yang positif, ya lama kelamaan kita akan bisa untuk memotivasi diri sendiri gitu. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya, banyaklah untuk berkomunikasi dengan teman-teman satu nasib lah, teman-teman yang mengalami hal yang sama. Komunitas Karena kadang-kadang gitu ya, komunitas. Saya pun mengalami ya. Saya merasa saya ini adalah orang yang paling rugi di antara semua orang yang ada dengan kasus cancer ini. Tapi setelah banyak berdiskusi, setelah banyak bicara sama teman-teman, ternyata yang saya alami itu nggak seberapa gitu. Masih banyak orang yang lebih berat. Sama orang yang berat pun ternyata ada yang lebih berat dan mereka masih semangat untuk menjalani itu. Sehingga secara tidak langsung kita akan termotivasi ya, dengan kondisi seperti itu kita pun akan lebih semangat. Tapi yang paling utama peran dari keluarga untuk bisa memotivasi kita gitu ya, dari orang tua, dari istri, dari anak dan sebagainya. Itu yang paling utama ya. Oh ya. Baik, maka itu kalau CISC ini justru di situ ya Pak ya, itu komunitas ya Pak ya, yang juga bisa membantu memberi semangat atau memberikan informasi mengenai kanker ini ya Pak ya, dan semua jenis kanker ya Pak CISC ini ya. Betul. Biasanya di CISC ada grupnya masing-masing. Nah, saya ini masuk ke CISC itu terlambat, Dok. Begitu saya sudah terapi saya selesai, ini apa, saya masuk sana, saya bilang, waduh, harusnya dari awal saya seperti ini tuh masuk sini, nah, ini informasi yang bagus sekali. Kurang gitu. Tapi kalau orang yang baru kena masuk ke situ, di situ banyak senior yang ya punya motivasi hebat ya. Iya. Kita bisa semangat gitu loh. Iya. Wah, ini informasi yang bagus banget nih. Jadi mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat TGI misalkan ada keluarga atau saudara, mudah-mudahan jangan sampai. Tapi kalau ada seperti ini, info dari Pak Hussein ini mudah-mudahan bisa membantu. Nah, Prof, mungkin Prof, ini sebenarnya kita rencananya sampai jam 2 ya Prof. Mungkin lebih sedikit ya Prof, karena tadi kan saya mohon maaf beda Prof. Satu pertanyaan mungkin ya Prof, terakhir nih terkait lagi masa pandemi Prof. Apakah kena kanker usus besar boleh vaksin atau harus operasi dulu Prof? Karena kan memang kita lagi menggalakkan ini. Ya, jadi pertama begini ya, ketika orang kena kanker itu kan memang umum kan daya tahan tubuhnya nggak begitu bagus ya, dan tergantung juga klinisnya. Jadi kalau saya sih sarankan memang ketika kena kanker lebih baik dituntaskan dulu tadi. Kalau memang udah oke ini kanker usus besar, mesti dioperasi, udah dioperasi aja dulu gitu. Karena kalau kita pun paksakan dalam kondisi tubuh yang kurang fit dalam tanda petik ya, imunnya kurang begitu bagus, nanti kita vaksin antibodi yang terbentuk juga nggak optimal gitu loh. Padahal di satu sisi tubuh sedang berjuang dalam tanda petik adanya kanker dalam tubuh kita. Jadi ketika ada suatu kanker itu memang luar biasa ya. Mungkin Pak Hussein juga punya pengalaman pertama kali ya, biasanya pasien itu tadi ya belum stresnya ya. Stres sudah pasti, udah kan orang sekarang kanker meninggal gitu. Nah, saya sampaikan ya sekarang ini perkembangan pengobatan kanker itu udah luar biasa. Dan Indonesia, dokter-dokter Indonesia juga nggak ketinggalan seperti dokter-dokter luar. Obat-obatnya juga sekarang juga sudah tersedia di Indonesia ini. Jadi boleh dibilang mestinya kita nggak usah takut lagi gitu ya, satu. Kemudian juga teknik-teknik operasi juga udah dikuasai dengan baik oleh dokter-dokter kita gitu. Jadi nggak usah ragu lagi, kalau memang mempunyai masalah, dokter-dokter Indonesia juga sudah mampu menangani kasus-kasus kanker tersebut. Cuma tadi saya bilang tadi, kalau dia memang datangnya stadium 4 dimanapun dalam tanda petik, yang kita bilang tadi bahwa survival rate-nya itu menjadi lebih pendek. Jadi artinya orang yang berhasil hidup dalam tanda petik selama 5 tahun itu hanya 12-13% kalau dia stadium 4. Makanya
Apakah ada nih, kayaknya juga baru temu kemarin kebetulan kanker yang lain stadium 4 udah 3 tahun, alhamdulillah masih sehat. Nah, itu kan tadi itu contohnya. Masih bisa bertahan juga walaupun stadium 4 misalnya. Nah, jadi tadi karena memang tadi betul tergantung dari, oleh karena itu sekali lagi bahwa lebih cepat kita tanganin itu akan lebih baik gitu ya untuk kita memotong tersebut. Jadi kembali lagi kalau memang ini dalam keadaan akut kansernya ya sedang berdarah sedang apa, baiknya memang operasi dulu, dituntasin dulu ya, nanti vaksinnya menyusul. Karena toh kalau mau dipaksakan, belum lagi nanti mungkin ada efek samping untuk vaksinnya, karena bisa saja ada efek samping. Satu, kemudian di satu sisi takutnya juga antibodi yang terbentuk tidak optimal gitu. Prof, terima kasih banyak. Oh iya Prof, kalau untuk kolonoskopi Prof, apakah perlu dengan pembiusan Prof? Jadi ada yang tanya karena ayahnya kemarin meninggal karena kolon cancer, jadi dia sepertinya ingin screening Prof. Apakah harus selalu dengan pembiusan Prof kalau kolonoskopi Prof? Ya sebenarnya tidak harus ya kan, artinya tidak harus, tapi saat ini pasien umumnya memilih akan lebih nyaman gitu ya. Buat dokter pun juga bekerjanya akan lebih tenang karena pasiennya kan tidur, jadi tidak merasa, walaupun bagaimana ya namanya alat dimasukkan gitu ya, kemudian nanti kadang-kadang kita melakukan pembersihan, kemudian dikasih udara, tentu tindakan itu menjadi lebih tidak nyaman pada pasien. Jadi memang sekarang ini ya umumnya pasien-pasien akan memilih untuk diberikan dengan bius total. Apakah tidak pakai bius? Bisa saja gitu. Cuma tadi saya bilang biasanya pasien lebih tidak nyaman gitu loh. Demikian. Iya baik Prof. Jadi memang tidak harus pakai bius. Yang penting sih jangan takut ya Prof. Dan seperti disampaikan Pak Husen dan Prof tadi adalah kolonoskopi adalah kuncinya pertama untuk mendiagnosis ya Prof dan melakukan screening ya Prof. Baik. Ya. Baik Prof, saya rasa ini sudah lewat Prof dari jam 3. Terima kasih kepada Pak Husen dan Prof Ari. Prof Ari, mohon maaf Prof, mungkin apakah ada closing statement Prof untuk terakhir Prof? Iya, jadi pertama terus terang saja ini saya sampaikan bahwa penyakit kanker usus besar ini adalah satu penyakit yang bisa kita cegah. Ya, cegah bagaimana tadi, apalagi kalau kita mempunyai riwayat keluarga dengan kanker. Gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat bagaimana? Ya mengurangi konsumsi daging-daging merah, banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, ya minum yang cukup, ya aktivitas bergerak setiap hari, ya kemudian kalau bisa kontrol berat badan, itu sebaiknya kita kontrol berat badan dan tidak merokok, itu ya, karena rokok salah satu faktor risiko. Kemudian buat yang memang mempunyai riwayat keluarga dengan kanker, maka sebaiknya screening dengan usia yang lebih muda, ya 50 tahun kalau memang tanpa gejala. Dan ketika memang kita mempunyai gejala-gejala yang disebutkan tadi, diare, susah BAB berdarah, berat badan turun gitu ya, kemudian nyeri perut berulang, maka sebaiknya konsultasikan ke dokter. Kalau memang juga akhirnya dokter memutuskan bahwa untuk ini perlu dilakukan kolonoskopi, sebaiknya diikuti saja. Karena semakin dini kita menemukan cancer ini, stadium 1 tadi, maka survival rate 5 tahun ke depan, jadi untuk hidup 5 tahun ke depannya, itu lebih dari 90%. Sebaliknya, kalau kita stadium datang dengan stadium 4, maka bertahan selama 5 tahunnya itu hanya tinggal 12-13%. Jadi ini pesan-pesan penting dan tetap semangat nih seperti Pak Husen. Terima kasih. Saya rasa kehadiran Pak Husen di sini memotivasi banyak orang bahwa tetap optimis walaupun kita kebetulan mungkin kena musibah mendapat kanker, tapi dengan mengikuti aturan-aturan yang diminta oleh dokter bisa melaksanakan dan tetap sehat dan tetap gagah seperti Pak Husen saat ini. Terima kasih. Alhamdulillah, amin. Pak Husen, apakah ada yang disampaikan Pak Husen untuk teman-teman sahabat-sahabat YGI Pak Husen? Satu aja ya, mungkin teman-teman harus mengenali diri kita sendiri ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang dirasa tidak seperti sewajarnya, ya cepat-cepat untuk konsultasi ke dokter. Jangan sampai menunda, akhirnya nanti akan menjadi besar. Dan satu lagi, barusan ada yang menyampaikan bahwa verbal dan lain sebagainya. Menurut saya yang paling terbaik adalah
berobat dengan metode kedokteran, karena dengan kedokteran kita tahu segala sesuatunya sudah diteliti dan lain sebagainya, sehingga segalanya sudah bisa terantisipasi semuanya. Baik. Oh, terima kasih banyak Pak Hussein. Mudah-mudahan bisa sangat memberi pencerahan sekali lagi kepada Prof. Ari atas segala sharing ilmunya, Pak Hussein juga pengalamannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat YGI. Prof, Pak Hussein izin sebelum menutup, boleh dipilih Prof sama Pak Hussein 5 pertanyaan tadi. Mungkin Pak Hussein pilih 2 Pak. Kalau saya rasa sih tadi yang nanya ke Pak Hussein atau bagaimana Pak Hussein? Kalau saya mungkin Mbak apa Ibu ya? Apa Bapak nih? Martafis tuh. Ya, Martafis ya. Terus sama Pak Wijaya Hari mungkin ya. Baik, itu yang ya ini apa sudah kami catat Pak. Kalau Prof Ari, Prof pertanyaan yang mana Prof kira-kira? Ya, tadi yang mungkin pertama tadi menanyakan gejala ya kan, kemudian juga mengenai kemoterapi tadi ya kan, kemudian yang ketiga juga mengenai herbal tadi, saya rasa itu penting itu juga. Yang herbal ya Prof. Baik. Yang kemoterapi itu yang mana ya Prof? Takut salah Prof. Yang tadi pasiennya bilang bahwa bagaimana tuh diobatin ya, dioperasi, di kemo bisa kambuh lagi atau tidak gitu. Oh baik, yang apakah dioperasi bisa kambuh lagi ya Prof? Jadi tadi gejala operasi kambuh sama yang herbal ya Prof? Ya, betul. Baik, ya. Baik, aduh alhamdulillah Prof. Saya sekali lagi tadi mohon maaf terlebih dahulu karena kita sempat terjeda 2 kali, tapi saya rasa pertanyaannya sebagian besar sama Prof dan semua yang sudah ditanyakan sudah disampaikan oleh Prof dan juga sudah disampaikan oleh Pak Hussein. Jadi sekali lagi Pak Hussein terima kasih atas motivasinya dan sharingnya. Semoga sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat YGI, dan juga terima kasih Profesor Ari atas sharingnya, dan saya sampaikan sekali lagi kepada sahabat YGI jangan lupa mengikuti rangkaian lagi dari bulan kesadaran kanker usus besar, yaitu hari ini Instagram Live. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kemudian jangan lupa tujuan, kemudian Lomboreals masih kita tunggu sampai nanti sampai tanggal 6 dan akan diumumkan pada tanggal 7 Maret dengan total hadiah 1,6 juta. Dan kemudian nanti bagi yang tadi sudah terpilih 5 penanya akan kami hubungi di DM Instagram. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang berpartisipasi. Semoga ilmu di hari ini berguna dan semoga bisa mencegah angka dari kanker usus besar dan meningkatkan awareness kita terhadap kanker usus besar. Baik, terima kasih Prof Ari, terima kasih Pak Hussein. Sekali lagi saya terima kasih banyak Prof Ari. Baik Prof, Pak Hussein saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sehat semua.